Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini saya akan mempresentasikan tugas PowerPoint saya, yaitu kepribadian dan sikap dalam olahraga. Dan alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Limpah hidayahnya lah saya diberi kemudahan dalam mengerjakan tugas PowerPoint ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita di zaman kebodohan menuju zaman kepintaran seperti saat ini. Dan perkenankan saya selaku mahasiswa Muhammad Gilang dengan NIM 1931040031 dari kelas A PJKR angkatan 2019. Langsung saja masuk di materi, yaitu kepribadian menurut Dorlan pada tahun 2012. Kepribadian merupakan pola khas seseorang dalam berpikir, merasakan dan berperilaku yang relatif stabil dan dapat diperkirakan. Poin selanjutnya, faktor biologis menurut Purwanto pada tahun 2006. Faktor biologis merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau seringkali pula disebut faktor fisikologis seperti keadaan genetik, pencernaan, pernapasan, peredaran darah, kelenjar, saraf, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Poin selanjutnya, sifat-sifat bayi yang baru lahir, yaitu menunjukkan bahwa sifat-sifat jasmani yang ada pada setiap orang ada yang diperoleh dari keturunan dan ada pula yang merupakan pembawaan anak orang atau masing-masing. Faktor sosial, yaitu poin kelima. Faktor sosial yang dimaksud di sini adalah masyarakat, yakni manusia-manusia lain di sekitar individu yang lain bersangkutan. Termasuk juga ke dalam faktor sosial adalah tradisi-tradisi, adat istiadat, peraturan-peraturan, bahasa, dan sebagainya yang berlaku di masyarakat. Pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak sejak kecil adalah sangat mendalam dan menentukan perkembangan pribadi anak selanjutnya. Hal ini disebabkan karena pengaruh itu merupakan pengalaman yang pertama. Poin selanjutnya, faktor kebudayaan, perkembangan dan pembentukan kepribadian pada diri masing-masing orang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana seseorang itu dibesarkan. Poin selanjutnya, nilai-nilai kebudayaan values. Di dalam setiap kebudayaan terhadap nilai-nilai hidup dijunjung tinggi oleh manusia-manusia yang hidup dalam keadaan itu. Poin selanjutnya, latihan dasar mental training. Latihan dasar mental training merupakan kelanjutan dari latihan pendahuluan mental training, yaitu lebih terarah untuk menanamkan landasan yang kokoh bagi perkembangan mental atlet. Poin selanjutnya, latihan keterampilan dan penguatan mental. Meningkat atau merosotnya kinerja atlet sangat ditentukan oleh kesiapan mental atlet, dan selanjutnya juga ditentukan oleh ketahanan mental atlet. Poin selanjutnya, faktor emosional. Suatu sikap yang dilandasi oleh emosional yang fungsinya sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Orang lain atau poin selanjutnya, orang lain yang dianggap penting, significant others. Orang-orang yang diharapkan persetujuannya bagi setiap gerak, tingkah laku dan opini kita.
orang yang kecewakan, dan yang berarti khusus. Selanjutnya yaitu fungsi institusi atau lembaga pendidikan agama. Institusi yang berfungsi meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pembentukan kebudayaan individu. Pembentukan sikap tergantung pada kebudayaan tempat individu tersebut dibesarkan. Contoh pada sikap orang kota dan orang kampung terhadap dalam pergaulan. Poin yang terakhir adalah media massa. Media massa berupa media cetak dan elektronik dalam penyampaian pesan. Media massa membawa pesan-pesan sugestif yang dapat mempengaruhi opini kita. Alhamdulillah, selesai. Alhamdulillah, itulah hasil presentasi saya pada malam ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan didengar kepada Bapak dosen dan saudara-saudara saya yang mahasiswa atau sekelas saya. Mohon dimaafkan karena saya manusia yang tak luput dari dosa dan kesalahan dan bukanlah manusia yang sempurna. Dan jika ada kata-kata saya yang berkenan dalam hati kita, maka itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih sempurnanya presentasi PowerPoint pada malam ini, alangkah baiknya saya menutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruhu wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.